Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kalau kami diberikan kesehatan, kalau kami bisa hadir di tempat ini, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami mau menyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Haleluya. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship
Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom saudara-saudara. Saya yakin saudara-saudara semua dalam keadaan sehat. Saya undang saudara-saudara bangkit berdiri. Kita menyapa satu sama dengan yang lain. Shalom. Boleh berjabat tangan. Kita sudah gak COVID ya, jadi mari kita berjabat tangan bersama-sama. Shalom. Haleluya. Karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kita. Kasih setiamu tidak pernah berubah. Haleluya. Mari masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Mari menyanyi dan menari buat Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebanggaanmu. One, two, three, four. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebanggaanmu. One, two, three, four. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Masih kuat berdiri saudara? Masih kuat memuji Tuhan? Haleluya. Mari kita menari dan menyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan
duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Mari kita katakan pada diri kita sendiri, selidiki aku Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, benar Tuhan, lihat hatiku Tuhan. Apakah aku benar mengasihi-Mu Tuhan? Sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Aku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi lebih tinggi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi aku. Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Aku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Aku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap Benar Tuhan, biarlah Tuhan boleh mendapati kami tetap setia di hadapan Engkau ya Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua, karena kami siap mendengarkannya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat datang, selamat beribadah. Saudara-saudara kesal Tuhan, minggu sekarang adalah masa minggu Prapaskah, ya.
Bagi sebagian gereja melakukan puasa 40 hari sampai dengan Paskah. Tetapi gereja kita tidak, saudara pesan Tuhan. Pada siang hari ini kita akan belajar kepada salah satu murid daripada Tuhan Yesus, ya. Salah satu daripada murid Tuhan Yesus. Kalau dalam peran film ini seperti film peran pembantu, bukannya figuran tetapi peran pembantu, ya, lebih dari figuran, saudara Tuhan. Dia muncul 13 kali di dalam perjanjian baru, ya. Namanya adalah Andreas, ya. Andreas, saudara Tuhan, yang kita kenal sebagai Rasul Andreas ini, dia mengabarkan Injil sampai ke Rusia dan Yunani. Di Yunani, Andreas mati disalib dengan posisi X, bukannya plus tetapi X, saudara Tuhan. Simbol X ini dipakai sebagai lambang bendera negara Skotlandia sejak abad ke-8 hingga kini untuk menghormati Rasul Andreas sebagai pelindung Skotlandia. Ya, saudara Tuhan. Ya, inilah bendera Skotlandia adalah salib daripada Andreas. Saudara kasih Tuhan. Siapa Andreas ini, saudara-saudara? Andreas awalnya adalah murid Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu punya murid, salah satunya adalah Andreas. Menurut Injil Yohanes, Andreas adalah murid pertama yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus yang mempunyai murid 12 orang itu, yang pertama-tama dipanggil adalah Andreas. Saudara Tuhan, kita melihat, kita akan membaca di dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-40, ya. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-35 berbunyi demikian, yang kita akan baca, saudara kasih Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika mereka melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengarkan apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Ayat 40, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Kita akan belajar pada hari ini, saudara Tuhan, tentang kehidupan iman daripada Andreas yang sungguh luar biasa. Dia adalah seorang pemain peran pembantu kalau di dalam perfilman, tetapi mempunyai dampak yang luar biasa sekali. Pertama, saudara kasih Tuhan, Andreas belajar mempercayai Tuhan Yesus walaupun Andreas ragu. Ini Andreas belajar mempercayai Tuhan Yesus walaupun Andreas ragu. Ingat peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Andreas saat itu membawa anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan ke tengah-tengah 5.000 kerumunan orang. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus kepadanya, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Ini baru laki-laki.
belum anaknya, belum istrinya. Saudara kesatuan Tuhan, di sini kita belajar satu hal, yaitu Andreas belajar mempercayai Tuhan Yesus dengan bertindak. Andreas percaya Tuhan Yesus dan ia membawa anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Alkitab berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu yang Alkitab katakan. Sama dengan Abraham. Kapan Abraham disebut bapak orang percaya? Sejak kapankah Abraham disebut bapak orang percaya? Yaitu saat Abraham mempersembahkan Ishak, anaknya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman bekerja sama dengan perbuatan. Ingat, iman bekerja sama dengan perbuatan. Walaupun kadang perbuatan membuat kita ragu dengan iman kita. Perbuatan dengan iman kadang-kadang kontradiktif, bertentangan. Benar enggak? Saudara yang Tuhan, ini sama dengan Andreas. Andreas percaya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Andreas tahu bahwa Yesus yang dia ikuti, bahwa Yesus yang dia imani, itu dia berkuasa. Tetapi dia ragu. Dia lihat 5 roti dan 2 ikan. Dia menjadi ragu, tetapi Andreas belajar melangkah dengan iman, dengan memberikan kepada Tuhan Yesus, dan mujizat terjadi. Mungkin kita juga sama dengan Andreas yang percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus Tuhan berkuasa. Tetapi kalau kita melihat keadaan, kita menjadi ragu. Betul sih, gue sih percaya Yesus itu sanggup lakukan. Tetapi kalau melihat begini, apakah mungkin? Seringkali kita mengalami situasi seperti itu. Mari kita belajar kepada Andreas yang mau melangkahkan imannya datang kepada Tuhan Yesus dengan membawa apa yang dimiliki. Saat siang hari ini kita mau belajar seperti Andreas, kita bawa apa yang kita miliki. Apa yang saudara miliki pada hari ini, berikanlah kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Mari kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan Yesus dan saya percaya mujizat akan terjadi. Amin. Mujizat itu Allah akan berikan kepada kita. Sering kita beriman, tapi kita juga sering khawatir, cemas dan takut. Iman sih iman, tapi khawatir, tapi cemas, tapi takut. Kita tidak pernah melangkah dengan iman. Kita tidak pernah melangkahnya dengan iman. Cuma hanya percaya saja. Tetapi langkah imannya tidak ada. Itu yang sering kali terjadi di dalam orang-orang Kristen. Saudara Kristen Tuhan, tempatkan Tuhan antara dirimu dan masalahmu. Tempatkan Tuhan antara dirimu dengan masalahmu. Jangan dibalik. Tempatkan masalahmu antara engkau dan Tuhanmu. Makin besar masalahmu, maka makin jauh engkau dari Tuhan. Taruh Tuhan itu sama dengan taruh janji Tuhan di dalam diri kita. Menaruh janji Tuhan itu sama dengan kita menaruh firman Tuhan itu di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Firman Tuhan yang harus kita baca, bukan status sosmed. Firman Tuhan yang harus kita cerna, yang kita harus taruh di dalam kehidupan kita. Saudara kesang Tuhan, kita harus sering-seringlah membaca firman Tuhan. Saya tidak suruh saudara membaca setiap hari 3-5 pasal, tidak. Minimal kita membaca firman Tuhan. Kita supaya menaruh firman itu di dalam kehidupan kita. Sebab output itu tergantung input. Kalau inputnya jelek, keluarnya juga jelek. Kalau yang kita dengar adalah hal-hal yang negatif, yang keluar juga negatif. Coba kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang suka ngomong jorok, otomatis juga saudara keluar omongannya jorok. Karena apa? Inputnya jorok terus, benar? Kalau kita
bergaul dengan orang yang pesimis, kita juga akan menjadi pesimis. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang optimis, selalu berpikir Tuhan menyertai kita, itu juga akan berdampak di dalam kehidupan kita. Saudara Kristen Tuhan, jadi taruh Tuhan antara engkau dengan masalahmu. Taruh Tuhan antara engkau dengan masalahmu. Taruh Tuhan antara engkau dengan tantanganmu. Taruh Tuhan antara engkau dengan penyakitmu. Taruh Tuhan antara engkau dengan kekhawatiranmu. Maka kita akan melihat mujizat Tuhan. Saya percaya mujizat Allah itu akan terjadi. Seperti Andreas yang percaya Tuhan dan melangkahkan imannya, maka Andreas melihat mujizat. Saat kita percaya dan melangkah, maka mujizat akan terjadi. Kalau cuma hanya percaya tidak melangkah, tidak akan terjadi. Saudara kasih Tuhan, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, saudara kasih Tuhan, Andreas percaya bahwa namanya tercatat di sorga karena percaya Tuhan Yesus. Sebagai orang percaya, kita harus percaya, kita harus yakin hanya kepada Tuhan Yesus saja, bukan kepada yang lain. Kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus saja, bukan kepada manusia, bukan kepada harta benda, bukan kepada pendeta sekalipun. Memang ada orang-orang tertentu yang menaruh harapannya kepada pendeta. Kemanapun pendeta ini pergi, dia selalu ada. Kemanapun pendeta ini khotbah, dia selalu hadir. Ada loh saudara Tuhan, orang model seperti itu. Kalau kita menaruh harapannya kepada orang, kepada pendeta, kita pasti akan kecewa. Saya kasih contoh. Bulan Juli, tepatnya 30 Juli 2019, dikabarkan berita tentang Joshua Harris, seorang yang pernah melayani di mega church, gereja yang besar di Amerika, dan dia adalah seorang penulis buku bestseller I Kiss Dating Goodbye yang terjual 1 juta kopi. Saudara kasih Tuhan, Joshua Harris ini pendeta yang terkenal. Buku ini menekankan tentang pentingnya kekudusan dalam berpacaran. Jika kita salah dalam berpacaran, maka akan mudah menuju ke perceraian. Ini kata Joshua Harris. Tetapi Joshua Harris mengumumkan di bulan Juli 2019 tentang perceraiannya dengan istrinya dan telah berpindah keyakinan. Dia berpindah keyakinan. Juga ada berita yang lain, saudara kasih Tuhan. Banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita menaruh harapan kita kepada pendeta, kepada tokoh agama, kita akan kecewa. Jangan pernah menggantungkan iman dan pengharapan kita kepada seseorang. Sekalipun ia hamba Tuhan besar, karyanya besar, kita tidak boleh berharap kepada manusia. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang patut kita jadikan sandaran kita adalah hanya Tuhan Yesus saja, bukan manusia. Sehebat apapun manusia, ia bisa jatuh ke dalam dosa. Banyak orang yang gagal di dalam kehidupannya. Ada seorang profesor dari Fuller Theological Seminary bernama Robert Clinton melakukan penelitian selama 15 tahun terhadap tokoh-tokoh di Alkitab. Hasilnya ternyata dari 30% yang menyelesaikan finishing well, yang menyelesaikan dengan baik. Dari seluruh tokoh Alkitab itu 30% yang menyelesaikan dengan baik akhir hidupnya. 70%-nya gagal. Juga jangan berharap pada harta benda.
Berapa banyak yang dalam kondisi seperti ini yang kehilangan harta bendanya. Banyak saudara kasih Tuhan. Seperti dalam khotbah saya yang waktu yang lalu. Orang khawatir bukan saja tidak punya uang, tetapi punya uang juga khawatir. Seperti dilakukan survei di Amerika saat COVID, orang yang mempunyai uang di atas 1 juta US dollar semuanya ketakutan. Kenapa? Bisa sewaktu-waktu uangnya itu hilang. Dan memang kenyataannya saudara Tuhan, data membuktikan Bill Clinton itu kehilangan uangnya itu hampir 1.000 triliun. Jeff Bezos itu kehilangan uangnya 1.000 triliun lebih. Dia juga bingung, saya juga nggak tahu duit saya kenapa bisa hilang. Belum yang lain-lain saudara Tuhan, yang dia bisa merasa hilang, nggak tahu duitnya kemana. Karena kita menempatkan harta itu tidak pasti. Saudara kasih Tuhan, jadi janganlah kita menaruh harapan kita kepada orang, kepada manusia, kepada harta. Semuanya itu tidak pasti. Andreas menggantungkan kepercayaannya sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan Yesus saja, dengan tidak bimbang dan ragu, karena Andreas tahu orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus namanya akan tercatat di sorga. Apakah saudara tahu kalau saudara percaya namamu tercatat di sorga? Alkitab memberitahu siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus namanya itu akan tercatat di sorga. Kita lihat di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama Rasul Anak Domba itu. Namanya tercatat. Saudara kasih Tuhan, Andreas namanya tercatat di sorga. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kita harus yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan percaya kepada Tuhan, juga percaya kepada hantu. Hari Minggu percaya kepada Tuhan, Senin sampai Sabtu percaya kepada hantu. Percaya sungguh-sungguh maka engkau akan masuk surga. Sebab nama kita itu akan tercatat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, Andreas tidak iri hati dan pendendam. Saudara kasih Tuhan, Andreas tidak iri hati dan pendendam. Kita harus tahu bahwa Tuhan merencanakan yang baik kepada tiap orang itu berbeda-beda. Antara satu dengan yang lain, Tuhan mendesain hidupnya itu tidak ada yang sama, berbeda-beda. Andreas adalah murid yang pertama yang dipanggil oleh Tuhan. Dan Andreas dikatakan mengajak Petrus, saudaranya Simon Petrus. Logikanya kalau dari urutan senioritas, yang pertama yang harus lebih ngetop, betul? Yang pertama itu yang lebih ngetop. Tapi kenyataannya tidak, saudaraku Islam Tuhan. Kenyataannya Petrus lebih ngetop. Ini bukti saat Andreas yang mengajak Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya. Ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Andreas menemukan Yesus duluan. Terus 42, ia membawanya kepada Yesus. Dia membawa si Simon ini. Yesus memandangnya, dia berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Kenyataannya Petrus ini lebih ngetop daripada Andreas. Kenyataannya Petrus masuk ke murid yang dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu punya murid dekat yaitu 3. Siapa tahu? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Andreas gak masuk, padahal dia nomor urut 1. Nomor urut pertama dia menjadi murid Yesus, tetapi dia gak masuk. Terus yang kedua apa? Petrus itu lebih ngetop
daripada Andreas. Petrus sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan Petrus saat dia berkhotbah, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 jiwa. Sekali khotbah membaptis 3.000 orang. Itu luar biasa. Saudara Tuhan, Petrus lebih ngetop daripada Andreas. Bukti yang lain, saudara Tuhan, Petrus ini masuk tergolong soko guru di dalam Galatia 2 ayat yang ke-9a. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat. Soko guru adalah orang yang paling dihormati. Ya, seperti Dewan Suro begitu. Seperti Dewan Suro. Orang yang paling dihormati. Andreas tidak ada namanya di situ. Padahal dia murid yang pertama dipanggil Yesus. Tetapi Andreas tidak memiliki iri hati atau kepahitan atas saudaranya yang lebih sukses. Andreas tidak iri hati, tidak mengalami kepahitan. Orang yang tidak iri hati, dengarkan baik-baik, orang yang tidak iri hati ditempatkan dimanapun, dia pasti akan diberkati Tuhan. Dia pasti akan berhasil. Orang yang tidak iri hati, dia akan diberkati oleh Tuhan. Beda dengan orang yang sombong. Beda dengan orang yang sombong. Sekalipun ditempatkan yang paling enak sekalipun, tidak akan berhasil. Orang yang sombong ditempatkan di posisi yang paling tinggi, dia tidak akan berhasil. Contohnya adalah Lucifer. Lucifer ini sekarang kita mengenal adalah iblis, setan, iblis. Tetapi tahukah saudara, Lucifer itu sebelum jatuh atau sebelum menjadi iblis, dia adalah malaikat terang. Dia adalah malaikat yang paling tinggi di antara malaikat. Tetapi Lucifer ini sombong. Dia mau menyamakan dirinya dengan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Saat dia mau memberontak kepada Tuhan, Tuhan mencampakkan Lucifer ke muka bumi ini. Jadilah iblis, jadilah mang iblis, saudara Tuhan. Jika hidup kita sombong, Tuhan juga akan membuang saudara dan saya. Sebab Tuhan tidak suka kepada orang yang sombong. Tuhan suka kepada orang yang rendah hati. Seperti di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6b. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Andreas tidak menyesali dirinya sendiri. Bisa saja ia berkata, kenapa hidup saya tidak seberuntung dia ya? Kenapa kok gua gak ngetop ya? Kenapa gua gak masuk di dalam lingkaran orang-orang murid yang dikasihi Yesus? Petrus yang saya ajak malah dia lebih ngetop dari saya. Andreas tidak mengasihi diri sendiri. Dia bukan saja tidak iri, tetapi juga dia tidak mengasihi dirinya sendiri. Sehingga hidupnya tidak menjadi terpuruk. Orang yang mengasihi diri sendiri, hidupnya akan terpuruk dan tidak akan berbuat apa-apa. Tetapi Andreas berpikir besar bahwa Allah Roh Kudus bisa memakainya. Seperti yang saya katakan bahwa Tuhan mempunyai desain rancangan antara satu orang dengan yang lain itu berbeda-beda. Kalau sudah waktunya, pasti Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Kalau sudah waktunya, Tuhan pasti akan mengangkat saudara dan saya. Biar orang lain menghalang-halangi kita, tetapi Tuhan tetap akan mengangkat kita kalau sudah waktunya. Yang penting janganlah kita menjadi iri hati. Dan benar, sejarah gereja membuktikan Andreas mengabarkan Injil sampai ke Rusia dan Yunani.
Andreas orang yang tidak iri hati, dan Tuhan akan pakai hidupnya menjadi berkat. Saudara kesan Tuhan, kita tidak boleh mempunyai iri hati, atau kita tidak boleh mempunyai kepahitan di dalam hidup kita, supaya kita bisa dipakai Tuhan. Amin. Inilah pelajaran kita pada siang hari ini. Kita belajar kepada Andreas, seorang tokoh peran pembantu di dalam perfilman, tetapi berdampak yang luar biasa. Saya percaya saat ini saudara dan saya juga pasti akan dipakai oleh Tuhan kalau pada waktunya. Janganlah kita menjadi iri. Kalau dilihat sih emang sih kadang-kadang ya manusiawi. Tuhan, gua kayaknya lebih dulu udah percaya sama Tuhan. Gua kayaknya lebih dulu kok melayani Tuhan. Kenapa dia lebih hebat dari saya? Itu seringkali ada. Tapi janganlah itu menjadi penghalang di dalam kehidupan kita. Janganlah itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga engkau menjadi orang yang tidak bisa move on. Biarkan saat waktunya nanti Tuhan akan angkat saudara dan saya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat belajar dari murid Andreas. Kita akan nyanyikan pujian. Saya undang. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi, selidiki
biarlah boleh jatuh di tanah yang subur. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya mari kita katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat Bapak Gembala untuk firman pada pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Nanti saya minta yang bertugas untuk maju ke depan. Mari kita persiapkan persembahan kita bagi Tuhan. Mari kita tunduk kepala dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Tuhan sudah membimbing kami, menyertai dan melindungi kehidupan kami satu minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tak henti-hentinya mengucap syukur untuk berkat yang sudah Kau curahkan buat kami, baik itu berkat jasmani maupun rohani Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar pada pagi hari ini, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Sebentar Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkati kami semua, baik pada usaha kami, pekerjaan kami, studi kami, dan kegiatan apapun yang jemaat-Mu kerjakan saat ini. Juga khusus berdoa Tuhan, mungkin jemaat-Mu di tempat ini yang belum memiliki pekerjaan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menolong kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. This is your house. This is your home. GBIO mengucapkan selamat datang buat yang pertama hadir di tempat ini. Saya undang yang baru pertama kali hadir untuk berdiri. Boleh jemaat yang lain memberikan selamat datang buat, ini namanya Melly, ya. Selamat datang di GBIO. This is your house. This is your home. This is your house. It's your home. We welcome you, Lord. We welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today. This is your house. This is your house. It's your home. We welcome you, Lord. We welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today. We welcome you today. We welcome you today. Warga jemaat, saya persilakan Bapak Gembala. Iya, terima kasih. Selamat datang Pak Saudari Meli.
memberkati. Juga terima kasih buat kehadiran saudara-saudara. Kita akan melakukan juga ibadah Jumat Agung dan Paskah. Jumat Agung tanggal 29 Maret, Paskah tanggal 31 Maret. Kita akan melakukan Jumat Agung ibadahnya sore hari ya. Sore hari jam 5. Kita akan ibadah jam 5 ya. Itu saja saudara-saudara Tuhan. Juga diberitahukan kepada jemaat Tuhan, bagi siapa yang tergerak untuk memberikan persembahan untuk gereja ini, untuk sewa kontrak ruko ini, dipersilakan saudara boleh mentransfer di rekening yang ada di amplop ya saudara-saudara Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian besar anugerah. Semakin bertambah-tambah anugerah-Mu kepada kami semua Tuhan. Engkau memberkati jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan buat jemaat yang baru, Saudari Meli Tuhan. Tuhan boleh memberkati dia Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hidupnya Tuhan boleh pelihara. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Buat setiap jemaat Tuhan yang datang, Tuhan boleh memberkati mereka semua Tuhan. Ataupun yang berhalangan hadir pada siang hari ini, biarlah Tuhan boleh memberkati. Hamba berdoa Tuhan untuk ibadah Jumat Agung Tuhan, untuk ibadah Paskah, biarlah Tuhan boleh memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jikalau kau benar-benar memperhatikan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu, baik itu dalam pekerjaanmu, baik itu dalam usahamu, baik itu dalam studimu, baik saat engkau masuk maupun saat engkau keluar dari rumahmu. Maka segala berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu. Saudara-saudara Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai saudara mulai saat ini sampai Dia datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima